kita harus menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai kebalik-balik. Jangan sampai bukan ahli bidang ini tapi ditaruh. Tapi juga kadang-kadang sekarang nggak sesuai bidangnya dipekerjakan, tapi sebelumnya itu di training dulu. Jadi kita juga bisa melihat kemampuan dari orang tersebut atau calon karyawan kita. Kalau misalnya dia memiliki kemampuan belajar yang tinggi atau menyerap hal-hal yang baru, itu kemampuannya tinggi, itu bisa. Misalnya kita tempatkan nggak sesuai dengan keahliannya, tapi dengan syarat kita harus mentraining dia sebelum dia kerja di tempatnya. Ya kan? Nah, itu urusan kalau tahu orang ini karakternya seperti apa, itu kan urusan bagian sumber daya manusianya. Jadi yang biasanya yang lulusan psikologi kan dia belajar tentang gimana cara memahami karakter orang itu. Makanya kalau sekarang misalnya nanti mbak-mbak sudah lulus ini ya satu kan, mau daftar ke perusahaan misalnya, itu ada tesnya kan juga tes psikotes, jadi dilihat karakternya kayak gimana, terus bahasa Inggris, wawancara. Nah itu tergantung juga kebutuhan masing-masing perusahaan, prosesnya seperti apa. Itu proses manajemen SDM, sumber daya manusia. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Jadi cara mengelola karyawan. Yang lain? Masih ada di sana kah? Apalagi sibuk? Apa ketiduran? Apa ngapain? Halo, yang lain? Cor. Oke. Yang mau ditanyakan enggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada orang atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini tentang pengaruh teknologi dalam jasa. Ini teknologi based job. Jadi sudah ada pekerjanya pakai komputerisasi. Misalnya dulu kasir itu kan ada yang kasir biasa manual cetekan, nanti kalau dicetek buka. Nah kalau sekarang kan kasir sudah lebih canggih dari komputer, ada print-printannya, lebih computerized, itu sistemnya beda kan. Kalau yang dulu kasir yang lama itu kan dia cuman bisa tahu harga sekian, kembaliannya sekian, ya udah. Tapi kalau sekarang kan selain misalnya harganya sekian, kembalian sekian, nah nanti juga berapa jumlah produk yang masih tersisa, itu juga tahu. Jadi sistemnya sekarang lebih canggih. Kalau dulu misalnya yang kasir yang lama, dia cuman sekedar tahu harga berapa, kembalian berapa, tapi misalnya jumlah persediaan barang yang tersedia sisa berapa itu harus dihitung manual, seperti itu. Nah sekarang sudah lebih canggih kan, karena teknologi semakin canggih, di perusahaan juga semakin canggih. Kayak misalnya juga karyawan dulu kalau absennya manual. Nah sekarang tinggal misalnya sidik jari, tinggal nyetit kartu apa. Nah itu kan sudah semakin maju teknologinya. Biasanya juga lebih aman. Ini terus teknologi ini juga bisa mempengaruhi perubahan dari perilaku konsumen, ya kan? Yang dulu misalnya
yang punya handphone itu sedikit, sekarang sudah banyak. Terus lebih sekarang orang semua pada lihat internet aja pekerjaannya kayak gitu. Itu sudah mempengaruhi perubahan perilaku konsumen, semakin canggihnya teknologi. Terus juga kompetisi dari geografis yang misalnya nih, jadi misalnya kalau dulu Indonesia sama Amerika itu nggak bisa bersaing karena kan kita nggak ngerti di sana ngapain, di sini ngapain. Nah, tapi sekarang karena sudah canggih teknologi, kita bisa tahu orang Amerika itu ngapain dari sosial media. Nah, itu kan jadi kompetisi antar negara itu semakin ketat gitu. Itu dengan adanya teknologi. Terus habis itu ini menjadi organisasi jasa yang terkemuka. Nah, ini struktur organisasi kan sekarang beda-beda. Ini ada yang ini top manager, support coordination, terus konsumen. Nah, ini sekarang struktur organisasi di perusahaan itu macam-macam, tergantung kebutuhannya. Nah, kalau dulu yang tradisional itu kayak gini, manager, terus ada masing-masing bagian sendiri, marketing, terus accounting, terus production. Nah, itu sistem organisasi tradisional. Jadi masing-masing departemen di bawah general manager. Nah, kalau yang sistem organisasi yang baru ini itu sudah beda. Jadi tergantung masing-masing kebutuhan. Ada yang ada yang kan satu perusahaan kan bisa punya produk lain macam-macam. Nah, itu bisa dibikin satu departemen sendiri-sendiri. Atau bisa dibikin ada yang khusus fokusnya semua ada marketingnya itu. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan ya, struktur organisasinya seperti apa. Nanti struktur organisasi lebih detail mungkin dibahas di mata kuliah organisasi. Nah, ini ada yang namanya pendekatan penyelesaian konflik. Bisa dilihat di halaman 8.31. Itu ada komunikasi, struktur, variabel individu, terus ada konfliknya, konflik yang dirasakan, memang konflik yang terjadi, terus ini caranya. Nah, oh ya, konflik itu nggak selamanya jelek ya. Ada saat konflik itu bagus. Maksudnya bagus itu gimana? Jadi konflik itu bagus selama kita bisa menyelesaikan. Jadi ketika kita misalnya berbeda pendapat itu kan bisa konflik. Selama kita bisa menyelesaikan konflik, itu berarti kan kita bisa menyelesaikan masalah. Itu berarti konflik itu bagus. Tapi kalau misalnya konflik itu nggak ada titik temunya, berarti itu konflik itu jelek. Jadi kalau misalnya udah nggak ada titik temu, itu bisa mempengaruhi ke kinerja karyawan atau kinerja perusahaan. Itu negatif. Tapi kalau konflik itu bisa diselesaikan dengan baik, nah dari konflik itu kan kita bisa belajar. Nantinya andai kata timbul lagi seperti ini, kita tahu cara menanganinya seperti apa. Jadi nggak selamanya konflik itu jelek, tergantung kita bisa menanganinya atau enggak. Oke. Kalau kita bisa menangani, berarti itu kita bisa meningkatkan kinerja karyawan atau perusahaan. Tapi kalau kita nggak bisa menangani konflik dengan baik, itu akan menurunkan kinerja. Sampai sini ada yang ditanyakan. Modul 8 sudah selesai. Ada mau ditanyakan nggak? Halo, ada mau ditanyakan nggak? Gimana? Ada mau ditanyakan?